Patapsco, tempat di mana jembatan berada. MTA pun menyebut jalur antar negara bagian di kedua arah ditutup karena insiden di jembatan dan lalu lintas dialihkan. Halo semuanya, ketemu lagi di El Kasus dan subscribe videonya kalau misalkan kalian suka dan nyalain gambar loncengnya korek. Cuma tinggal mencet kok nggak suwi gitu kan. Dan baru-baru ini lagi rame banget di Amerika Serikat tentang runtuhnya jembatan Francis Scott. Kalau misalkan teman-teman di sini tuh nggak ada yang paham tentang topik ini, jadi simak videonya sampai habis dan kita langsung ke beritanya. Jembatan Francis Scott Key adalah bagian dari jembatan Baltimore yang berfungsi sebagai arteri jalan raya yang sangat penting dan juga sebagai pusat pelayaran di sepanjang pantai timur. Jembatan ini terletak di Baltimore, Amerika Serikat, dan ini adalah salah satu jembatan terpanjang di Amerika Serikat. Dan jembatan ini juga dinamai sesuai dengan nama pengacara Amerika yang menulis lagu kebangsaan Amerika, yaitu The Star Spangled Banner. Maaf kalau misalkan bahasa Inggrisku rada elek ya, karena lambe Jawa nggak terlalu pinter bahasa Inggris aku Yuan. Dilansir dari New York Times pada tahun 1814, Francis Scott Key itu diyakini ada di dekat lokasi jembatan yang pada saat itu belum dibangun. Dan jembatan ini itu dibangun pada tahun 1972 dan selesai pada Maret 1977. Jembatan ini mempunyai panjang 1,6 mil atau sekitar 2,5 km di atas sungai Patapsco. Jembatan ini pertama kali dibuka pada 23 Maret tahun 1977 dan pembangunan jembatan ini menghabiskan biaya konstruksi senilai 141 juta dolar Amerika Serikat. Kalau misalkan dikonversikan sekarang senilai 11,6 triliun rupiah lah. Dan itu adalah sedikit pengetahuan tentang jembatan Francis Scott Key. Dan baru-baru ini ada kabar menyedihkan soal jembatan ini, di mana ada sebuah kapal kargo yang sangat besar menabrak jembatan Francis Scott. Tragedi ini terjadi pada Selasa pagi dan menyebabkan jembatan sepanjang 1,6 mil ini runtuh seperti tumpukan kayu. Dan hal ini membuat bencana bagi orang-orang yang saat itu lagi berkendara di atas jembatan itu. Dan 6 orang diperkirakan tewas dalam kejadian itu. Pertanyaannya adalah, kenapa jembatan itu bisa runtuh? Apa yang menyebabkan jembatan itu runtuh? Atau mungkin cuma ditabrak, atau mungkin gimana gitu kan ya. Jadi pada pukul 1:30 dini hari, sebuah kapal kontainer berbendera Singapura bernama Dali menabrak salah satu pilar jembatan. Dan menurut data Marine Traffic, panjang kapal itu sekitar 984 kaki atau podo mbek dawane lapangan sepak bola gitu kan, sama dengan panjangnya lapangan sepak bola. Sebelum kecelakaan terjadi, kapal Dali itu mengalami masalah kelistrikan dan sesaat sebelum kejadian, kapal itu mengalami kehilangan tenaga penggerak dan akhirnya kapal itu nggak iso diarahkan gitu, nggak bisa dikendalikan. Dan hal yang tidak diinginkan terjadi dan akhirnya kapal itu bertabrakan dengan jembatan Francis Scott Key. Korban dalam kejadian ini sementara ada 6 orang pekerja konstruksi yang sedang merawat jembatan dan ada 2 korban lagi yang diselamatkan dari sungai Patapsco. Korban yang selamat salah satunya juga dibawa ke pusat trauma dalam kondisi yang sangat serius. Dan pihak berwenang masih mendalami tragedi ini, bahkan pemadam kebakaran dan juga 50 personil dan 8 tim penyelam menjadi bagian dari pencarian tersebut. Tidak lupa juga yaitu teknologi yang sangat canggih, yaitu sonar pendeteksi mobil-mobil yang terendam air setelah kecelakaan juga dikerahkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui korban yang ada di dalam tragedi itu. Dan karyawan dari kapal Dali alhamdulillahnya semuanya selamat. Tidak ada yang terluka satu orang pun. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwa air di sungai Patapsco itu sangat berbahaya. Kenapa? Sungai Patapsco itu memiliki kedalaman 50 kaki di bawah jembatan. Dan sungai ini memiliki suhu yang sangat dingin, yaitu sekitar 46 sampai 48 derajat Fahrenheit. Dan paparan air di bawah 55 derajat dalam waktu yang sangat lama itu bisa sangat mematikan.
Suhu air seperti ini tuh bisa membuat peningkatan detak jantung dan juga tekanan darah secara tiba-tiba. Dan hal ini bisa menyebabkan serangan jantung, hipotermia, kebingungan, dan juga shock. Dan kenapanya ya karena mungkin tubuh itu kehilangan panas 4 kali lebih cepat dari air dingin dibandingkan di udara dingin. Dan pada saat berita ini tak upload, FBI dan penyelam handal itu masih berada di lokasi untuk menyelidiki lebih dalam tentang tragedi ini. Dan juga pastinya FBI memastikan kejadian ini adalah sebuah kesengajaan atau memang kecelakaan. Ya, kita tunggu aja berita update-nya dari berita yang ada ya. Dan semoga juga korban jiwa itu nggak bertambah gitu kan, karena ini bisa dibilang adalah jembatan paling panjang dan ini tragedi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat gitu kan. Karena jembatan ini tuh sangat memiliki historis yang sangat panjang. Dan ya mungkin itu aja berita kali ini yang ingin aku sampaikan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe yang mengapresiasi. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Yaitu kapal menabrak jembatan. Dan akhirnya kapal itu menabrakkan, dan akhirnya tidak lupa juga teknologi yang sangat canggih. Tidak lupa juga yaitu teknologi Sungai Pataskoid, sungai